Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita tentang motovlog dari Peromasan menuju Bukit Cikenil. Ini masih dalam satu rangkaian series Medini, Daurah Medini. Jadi ini motovlognya dari Peromasan ini. Ini nampak dari foto satelit ini Gunung Ungaran, ini Peromasan itu posisinya ada di sebelah utara Gunung Ungaran berarti ya, atau Baradaya. Ini Dusun Ungaran seperti ini, ada beberapa kakak ini. Video sebelumnya kita eksplorasi Gua Jepang. Ini Gua Jepang. Jadi kita naik motor ke Gua Jepang, kemudian kita lanjutkan naik motornya dari sini, muter sini. Sebenarnya dari sini ke sini juga ada jalan, cuman sama Google Map disuruh muter. Ya udah muter aja. Sini ke sini ada jurang ini. Terus lanjut lagi turun. Ini ada cagar alam, kalau nggak di situ ya di ini kelihatannya Bukit Ngelimut bawahnya. Ya di sini sampai ini ada pertigaan, kalau ke kanan itu ke turun ke Ungaran, kita ke kiri mampir ke Cikendil sebentar. Untuk video manusianya, ya manusia real motovlognya kurang lebih seperti ini. Jalanan guys, pulang ke arah. Kalau di video sebelumnya kita parkir di sini untuk explore Gua Jepang. Ini kita lanjutkan ke motovlog dari pertigaan Gua Jepang ini menuju Bukit Cikendil. Jalannya masih sama, ini makadam. Jadi memang jalannya makadam ya, dari Medini ke Peromasan, dan dari Peromasan sampai ke dusun sebelum Pasar Babadan itu. Di depan kita nyampe pertigaan ini, kalau kiri itu ke helipad, kita ke kanan. Helipad itu tempat dulu Mas Ramu camcer bersama teman-teman SMA ya. Kita lanjutkan lagi jalan makadamnya. Sekarang Ungaran posisinya di sebelah kanan Mas Ramu, memang karena sesuai kita 3 dimensi tadi, ini masih di 3D bahwa kita diharuskan muter dulu. Ini posisi jalannya naik tapi landai. Sebenarnya nggak terlalu jauh sih antara Medini ke Peromasan sama Peromasan ke Pasar Babadan. Yang bikin lama itu karena jalannya makadam jelek gitu, jadi nggak bisa ngebut. Kalau kita pakai kendaraan seperti ini, harus pakai kendaraan off-road kayak motor trail, atau kalau mobil ya mobil 4x4 gitu. Kalau pakai city car atau motor-motor kota kayak gini ya harus pelan-pelan. Kalau ngebut ya rontok nanti, karena pertama biasanya lekernya. Selain leker juga ini rawan bledos bannya kalau terlalu keras. Kalau kempuan rawan bocor. Ini masih di area kebun teh kanan kiri ya, karena kebun teh ini termasuk luas. Untuk sejarahnya bisa dilihat di part 2 ya,
tempat motovlog antara Medini ke Perumasan itu Mas Ram udah bercerita tentang sejarah teh Medini. Kita kasih intro dulu aja ya, nanti kalau ada POV yang baru Mas Ramu komentari atau Mas Ramu sampaikan. Ini kalau dari sini Gunung Waran kelihatan jelas ya, dengan hamparan kebun teh di bawahnya. Ini jalannya di sini agak datar teman, karena makadam jadinya ya seperti ini, nggak bisa ngebut. Cuman di sini makadamnya agak berkurang, jadi agak bisa ngebut dikit. Dusun Perumasan nggak terlihat di layar sebelah kanan posisinya. Sekarang Gunung Waran berada di depan Mas Ramu. Sebenarnya kalau di mata atau di nyata real di sini, pemandangan di sini bagus sekali. Ya seperti di video, karena kan di video ini view-nya terbatas karena ini posisi kamera ada di setang, bukan di atas kepala Mas Ramu.
kita nyampe di pertigaan. Kalau ke kanan itu ke Perumasan, jalur pintas aslinya, cuman jalannya ditutup ya. Kita ambil jalan ke kiri ini. Ke kiri tapi kita cek HP dulu, cek peta biar nggak kesasar, biar lebih yakin, soalnya ini kalau kesasar bingung nanti. Jadi petanya ini udah Mas Ramu persiapkan waktu di darat. Jadi di darat tuh kita download peta offline. Di pas posisi di sini, dimana di sini nggak ada sinyal, itu petanya masih bisa digunakan karena udah kita download area sekitar yang akan kita lewati itu. Ini jalannya mulai menurun, cuman ini menurunnya langsam ya, nggak terlalu ekstrim. Cuman makadamnya ini semakin tidak enak rasanya. Jadi ya masih tetap pelan-pelan, terus untuk suasananya sebenarnya enak. Walaupun matahari terik, tapi nggak terasa panas. Karena ya di pegunungan itu seperti itu, mataharinya sebenarnya panas, tapi di kulit tuh nggak terasa panas karena di sekitar yang dingin. Tapi nanti tahu-tahu di bawah itu padang gelodoki. Itu ada pertigaan lagi, kita lurus aja. Jadi di antara kebun-kebun ini memang ada percabangan-percabangan gitu. Tuh di kiri ada percabangan lagi. Jadi ada PR di sekitar sini, yaitu Mas Ramu tuh pengen naik dari Curug Lawe Bedono ya, itu nembus ke Perumasan, sama naik dari Nyatnyono katanya juga bisa nembus Perumasan itu. Jadi dua sub jalur ini. Kapan-kapan akan Mas Ramu coba, tapi kalau ada teman. Jadi Mas Ramu tuh memang anti solo, bukan anti sih, sangat menghindari solo hike. Walaupun sebenarnya nggak takut sih, cuman bosen aja kalau solo hike itu nggak ada yang diajak ngobrol. Kalau ada teman itu kan ada yang diajak ngobrol, ada yang diajak pertimbangan. Ini berarti kita posisi sekarang ada di sisi utara, tapi ini menuju ke timur laut. Ini dari sini ini menurun terus ini jalannya, tapi masih sama makadam. Dan di sebelah kanan ini masih kebun teh kelihatan nih. Tapi nanti kita akan masuk ke area kopi, bukan teh lagi. Nah, pusat area kopi itu di Sekendil itu tempat, istilahnya apa, tempat kantor perkebunan, tapi sempat dijadikan tempat wisata juga itu, cuman sekarang mangkrak. Di sebelah kanan ini ada bekas shelter juga, ini shelter runtuh mungkin ya. Kita kasih intro lagi ya, nanti kalau ada POV yang baru lagi Mas Ramu sampaikan atau informasikan.
Di sebelah kiri ini nampak ada bekas reruntuhan shelter ya, nggak tahu ini bekas reruntuhan shelter atau memang malah shelter yang belum jadi. Biasanya shelter ini ada di titik-titik tertentu, jadi biar nggak terlalu jauh ya untuk pengepulnya. Tapi ini sudah masuk wilayah kebun kopi, ini bukan kebun teh lagi. Jadi biasanya petani-petani itu misalkan kayak di area 1, area 2, anggap aja seperti itulah. Jadi di area 1 itu ada shelter sendiri, area 2 ada shelter sendiri. Ya fungsinya itu untuk, jadi petani yang nyebar di area 1 itu metik, nanti kumpul di shelter gitu. Jadi petaninya juga nggak terlalu jauh ngambilnya, si mobil pengangkutnya juga nggak terlalu jauh. Ini kanan kiri udah masuk kopi, ini nggak tahu ini kopi jenis Arabica atau Robusta, bukan kebun teh lagi. Kalau udah masuk area kopi ini berarti tanda-tanda kita hampir sampai di Bukit Sikendil. Jadi ini dulu itu jalur pendakian yang Mawar itu lewatnya sini. Jadi dari Mawar lewat sini sampai Perumasan, nanti biasanya transit di Perumasan, menjelang dini hari baru jalan lagi sehingga sampai puncak Ungaran itu sekitar subuh gitu. Tapi sekarang jalur, wah ini turunannya agak tajam ini kalau aslinya, cuman di video nggak terlalu nampak ini apa tajamnya turunan. Ini Mas Ramu pelan-pelan ini karena di sini agak berlumut sebenarnya areanya. Kembali ke area pendakian, jadi Ungaran via Mawar itu termasuk jalur kuno ya, jalur lama. Jadi dulu itu ada 3 jalur. Mas Ramu cek peta dulu untuk lebih meyakinkan, walaupun jalannya cuma ada 1. Jadi di Ungaran tuh dulu itu ada 3 jalur, Mawar, Semedini. Mawar sama Semedini itu nanti ketemu di Perumasan. Nanti sampai puncak itu biasanya orang-orang tuh tradisinya pada turun ke arah Gunung Songo. Nah Mawar itu dulu lewat sini sebelum ada jalur baru. Sekarang kan Mawar di pos 2 itu bikin jalur baru ke kiri, dia langsung nembus ke pos 4. Nah di pos 4 Mawar itu yang ketemu jalur dari arah Perumasan. Mas Ramu udah pernah, cuman waktu itu belum ada dokumentasi dari Mas Ramu. Ini kita udah ketemu pertigaan. Kalau sesuai peta kita ke kiri, cuman itu kok di sebelah belakang Mas Ramu tuh kelihatannya ada bangunan. Ini Mas Ramu mau lihat peta dulu, itu bangunan apa. Ternyata itu bangunan yang disebut dengan Bukit Sikendil yang dulu sempat menjadi tempat wisata. Mas Ramu mau mampir dulu ke situ sebentar. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini. Untuk review Bukit Sikendil, situasinya dan video drone-nya bisa dilihat di part berikutnya dari series Semedini ini. Ini lurus itu kelihatannya ada kolam renangnya, kita yang ke atas ini. Sampai di sini dulu cerita kali ini. Sampai jumpa di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.